atas izin dan kehendaknya lah di kesempatan subuh hari yang membahagiakan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melaksanakan amanah kehidupan setelah untuk sementara di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan yang artinya kurang lebih bahwasanya ketika seseorang itu tertidur maka pada saat itu Allah menahan ruhnya dan kemudian menjadi kekuasaan Allah lah ruh orang itu akan dikembalikan atau ditahan selama-lamanya hingga hari dibangkitkan. Makanya ketika ada orang yang tertidur kemudian tidur untuk selama-lamanya, itu tandanya ruh orang itu ditahan oleh Allah sampai dengan nanti hari dibangkitkan. Kalau sekarang Allah memberikan kemampuan dan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali beraktivitas, itu artinya Allah mengembalikan lagi ruh itu ke dalam jasad kita. Karenanya layak, pantas dan harus untuk kemudian amanah yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kehidupan ini kita tunaikan dengan menjadikan diri ini sebagai hamba yang semakin taat, patuh dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan kita gadget ya, smartphone ini begitu canggih, bahkan dunia dalam genggaman. Segala apa yang kita cari bisa kita gunakan dan kita bisa searching di handphone kita. Syaratnya satu, ada kuota. Kalau nggak ada kuota nggak bisa. Ada wifi. Ada wifi. Sekarang kalau mau kemana-mana, kalau nggak ada handphone, rasanya ada yang kurang. Ya, nah, begitu berangkat kemana, balik lagi, kenapa? Handphone ketinggalan. Tapi ketika Al-Quran ketinggalan, nggak balik lagi kan? Nah, anaknya pintar. Handphone aja kalau ketinggalan, pulang lagi nyariin. Tapi kalau Al-Quran enggak, ya kan Al-Qurannya dari handphone. Nah, ibu sekalian, bapak-bapak, ketika kita dihadapkan dengan problem, maka bagi orang yang beriman, selain dia tentu saja mengutamakan bermunajat, maka dia bertilawah. Karena Al-Quran itu kata Allah syifa'un lima fis sudur, syifa'un obat bagi penyakit yang ada dalam hati, gundah, gelisah. Obatnya adalah dengan tilawah, membaca Al-Quran. Antara cara agar diri seorang mukmin itu senantiasa berada dalam bimbingan Allah, maka yang dilakukan adalah berdoa. Dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah doa kita. Nabi SAW menyatakan bahwasanya wallahu yaqbalu, Allah menerima doa seorang hamba itu ya, selama orang itu malam yustajal, selama orang itu tidak memiliki sifat istijal. Apa itu istijal? Istijal itu adalah, kata Nabi, orang itu berdoa, doanya belum dikabulkan tapi kapok berdoa. Udah 3 tahun berdoa, minta rezeki 3 tahun Nabi, dan begitu banyak doa-doa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah hafal. Doanya adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini doa sudah populer insyaallah. Bapak Ibu sekalian, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'alukal huda.
memohon, meminta kepadamu agar diberikan hidayah. Wattuqa, dan ketakwaan. Wal afaf, dan iffah. Apa iffah? Itu sih. Apa iffah? Itu yang jual nasi uduk. Tetangga saya. Tadi nanya lagi, nasi uduk di mana? Yang mana iffah ya? Tadi saya nanya lagi. Ya. Iffah itu apa? Iffah itu menjaga kehormatan diri. Itu iffah. Lalu yang ketiga, wal ghina, kaya. Ya, kekayaan. Jadi ada 4 permohonan. Ya, 4 permohonan bahagia agar diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang pertama adalah Allahumma inni as'alukal huda, meminta hidayah. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, hidayah itu mahal. Ya. Itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bayangkan. Kenapa disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Karena Nabi Ibrahim itu yang kemudian melahirkan generasi-generasi nabi berikutnya. Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari jalur Nabi Ishak nanti sampai kepada Nabi Isa, dan ini melahirkan generasi Bani Israel. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan seterusnya. Nanti dari golongan dari Nabi Yakub inilah lahir Yahuda. Ya, Yahuda itu yang kemudian nanti melahirkan generasi Yahudi. Seterusnya sampai dengan Nabi Isa. Sementara dari jalur Nabi Ismail kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bunayya kam ma'ana. Nah, ayo naik ikut ke bahtera kami. Tapi anaknya bilang ketika banjir besar melanda itu kan. Maka anaknya itu bilang, sa'awi ilal jabal. Enggak, saya mau naik ke atas gunung. Padahal kata Allah, wahiyat tajri bihim fi mawjid jibal. Bahtera yang ditumpangi, dinaiki oleh Nabi Nuh, gelombangnya itu setinggi gunung. Nah, inilah kehebatan Al-Quran. Ya, salah satu gaya bahasanya itu dengan menggunakan tasbih. Tasbih itu artinya penyerupaan. Jadi kalau kita sebut, wah dia tinggi, nah itu nggak kebayang, relatif. Karena tinggi itu berbeda-beda kan gitu. Wah dia ganteng, ganteng itu relatif. Kalau jelek mutlak. Bawaan lahir. Kenapa? Ya, coba nih Bu, saya bilang ganteng itu relatif. Ya, misalkan ada 2 remaja putri ini ABG, ngelihat laki-laki ganteng, itu cowok ganteng ya. Kali satu lagi, gitu aja ganteng, biasa aja kali. Nah, ganteng itu relatif. Tapi kalau ada yang gak ganteng, cowok jelek amat ya, iya. Nah, jadi ganteng itu relatif, kalau jelek itu mutlak. Dua-duanya disepakati. Istrinya itu bukan pelaku lesbian, bukan. Istri Nabi Lut itu bukan pelaku penyuka sesama jenis, bukan. Tapi pendukung. Dan pendukungnya, dan termasuk pendukung pelaku penyuka sesama jenis oleh Allah dibencanakan juga, diazab juga. Jadi kalau dikasih bencana terhadap orang-orang yang penyuka sesama jenis, itu bukan hanya pelakunya, pendukungnya juga kena. Sebagaimana istri Nabi Lut alaihissalam. Ada seorang nabi yang tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya, Nabi Muhammad. Orang yang ketika sholat dia sudah mendapat hidayah dan dia masih minta hidayah. Kenapa seperti itu? Salah seorang mufassir menyatakan maknanya adalah wafiqna li tsabati alaih. Ya Allah, tetapkan hidayah itu kepada kami. Tidak hanya ketika sholat, tapi juga selesai sholat. Jadi hidayah yang kita minta kepada Allah bukan hanya ketika kita sedang sholat, tapi di luar sholat hidayah Allah tetap ada. Karena ada orang yang ketika sholat dia melaksanakan kewajibannya, dia mendapatkan hidayah, tapi ketika salam hidayahnya beres. Salamnya bubar. Nah, hidayahnya bubar. Jadi ketika assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hidayahnya bubar juga. Kenapa? Karena begitu selesai sholat, maksiatnya jalan lagi. Rumput bisa dimakan, disikat. Ya.
Hewan, anjing, jantan ketika melihat anjing betina, dia nggak akan nanya, kamu sudah punya pasangan belum? Enggak. Udah nikah belum? Apa kamu, suami kamu, pasangan kamu sudah mati? Enggak. Tapi begitu dia melihat ada hewan jantan melihat hewan betina, disikat langsung. Kenapa? Nggak punya akal. Maka kalau ada manusia seperti itu, berarti sifatnya seperti hewan. Makanya kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adol, lebih sesat daripada hewan. Manusia diberi akal. Kalau hewan seperti itu wajar, tapi kalau manusia kurang ajar. Itu hidayah itu akal. Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin ada penyakit nih, ya, diabetes. Nasi dikonsumsi halal, tapi akal kita kan bekerja. Kalau makan nasinya melebihi porsi, tidak sesuai dengan aturan, maka bisa memicu gula darahnya tinggi. Maka akalnya bekerja. Habis Idul Adha, dia punya penyakit hipertensi, makan daging kambing, ya. Akalnya kan bekerja, diatur. Tapi kalau ternyata berlebihan, kemudian menimbulkan hipertensi, berarti itu hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah hidayatul akal, hidayah akal. Ini sudah mengerucut. Kalau yang tadi manusia semua dikasih, tapi hidayatul akal itu semua manusia, hewan nggak dikasih. Yang kelima, berarti nggak nyimak. Yang keempat dulu. Ya, yang keempat. Nyimak Ibu ya. Yang keempat. Yang keempat adalah hidayatuddin, hidayah agama. Hidayatuddin, hidayah agama. Agama apa? Agama Islam. Maka ketika kita menjadi seorang muslim, itu hidayah yang sudah lebih tinggi. Artinya hidayatuddin itu tidak diberikan kepada semua manusia. Hidayah taufik, hidayah yang melekat dalam diri. Hidayah yang melekat dalam diri itulah yang sebenarnya kita minta ketika sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, tetapkan hidayah itu dalam diri kami sampai nanti kami kembali kepada Allah. Itu hidayah taufik. Dan hidayah yang luar biasa dalam diri seseorang adalah hidayah ketika dia bisa mengucapkan kalimat tahlil di penghujung kehidupan. Ya. Apakah semua orang diberikan kesempatan? Tidak. Mengucapkan tahlil di akhir kehidupan? Gak bisa. Makanya Nabi dalam salah satu hadis mengatakan, man ruziqahunna inda mautihi lam tamassuhun nar. Siapa yang diberi rezeki untuk mengucapkan kalimat tahlil di penghujung kehidupannya, maka api neraka tidak bisa menyentuhnya. Itu hadis sahih. Orang yang diberi rezeki, berarti kan ada yang dikasih rezeki. Preman, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, bisa. Orang kafir aja bisa. Ya. Orang yang lagi mabuk, mungkin lidahnya mengucapkan. Orang hewan, burung beo, dia bisa mengucapkan. Tapi kan nggak masuk ke dalam hati. Ketika hidup dia bisa mengucapkan, tapi di penghujung kehidupan nggak bisa. Dan itulah hidayah. Hidayatut taufik yang Allah berikan sampai di penghujung kehidupan, mampu mengucapkan la ilaha illallah. Saya pernah sampaikan kisah ketika ada seorang yang dibimbing mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia menggeleng, tangannya ngitung duit. Kenapa? Karena setiap hari urusannya dunia. Ya. Jadi dibimbing tuh la ilaha illallah, geleng dia. Padahal yang membimbingnya seorang ustaz. Apalagi meskipun ustaznya sekampung, ngebimbing gak bakalan bisa. Kenapa? Karena sejauh mana keterkaitan hatinya dengan Allah. Inilah hidayah taufik. Hidayah yang Allah berikan sampai dengan penghujung kehidupannya, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Bisa ya Bu ya, Pak ya? Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda
as'alukal huda wat tuqa wat tuqa wal afaf wal afaf wal ghina. wal ghina. Itu lagi. Allahumma inni as'alukal huda As'alukal huda wat tuqa wat tuqa wal afaf wal afaf wal ghina. wal ghina. Mudah-mudahan walaupun kita bareng-bareng ya, kita masih Fotokopi. ada fotokopi tapi yang WA. Ya. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Ya, Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah dalam menjalankan kehidupan di dunia Allah. Allah berikan kepada kita ketakwaan, Allah berikan kehormatan, kita mampu menjaga kehormatan diri, dan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa senantiasa kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kekayaan, baik kaya harta ataupun kaya akan hati kita. Bapak Ibu sekalian, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 6:10, sepertinya Bapak Ibu sekalian wajahnya sudah menahan perih, lapar, ingin sarapan. Tapi sebetulnya saya kembalikan kepada pembawa acara, dan insya Allah mungkin kita lanjutkan sedikit ya dengan games ya. Oke, ada? Ada. Hah? Oh, senam pagi ini. Ya, senam. Silakan. Insya Allah. Senam apa? Oh, senam kanan. Baik, demikian bisa disampaikan. Ya, insya Allah nanti saya share di grup. Demikian, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.